dan kita akan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan apa kali dia? Cerita firman. Oke, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Mat Sekolah Minggu. Nah, semangat ya adik-adik, semangat ya kali dia. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan tolong kami semuanya agar kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Berkati teman-teman yang ikut beribadah sekolah minggu hari ini dan guru-guru sekolah minggu juga. Tuhan memberkati. Biar apa yang kami lakukan, biar memuliakan nama Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus beri kami kesetiaan dan sukacita untuk terus melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kali dia hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita akan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kita akan menyembah Tuhan adik-adik. Tuhan ku
Masih ingat nggak kalau kakak bilang apa kabar semuanya? Jawabnya apa? Karena Yesus aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tapi belum Bisa semangat ya? tuh Kak Lydia. Iya, yuk sekali lagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Karena Yesus aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, masih tetap bangkit berdiri ya. Tetap semangat memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi dalam-dalam cintamu Bapa. Semuanya masih ingat kan? Yuk kita sama-sama ikuti gerakan Kakak Evi dan Kakak Lydia ya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku
Kita angkat pujian, ajarku mendengar seperti Samuel. Nah, adik-adik, mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan juga yang memberkati pekerjaan dan usaha orang tua kami, jadikan berhasil dan beruntung dimanapun mereka berada. Demikian juga studi kami percaya Tuhan yang memberkati, jadikan kami menjadi orang yang nomor 1 dimanapun kami berada. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih dahulu kita sambut dengan pujian, ajar aku mendengar seperti Samuel. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tokoh Samuel. Tuhan memberkati kalian ya. Kalian tetap bersemangat, bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita juga menyaksikan tokoh Samuel melalui video animasi Samuel. Silakan menyaksikan. Hana sedih karena mandul.
tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Salam anak-anak semuanya. Kalian tetap semangat ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita tetap bersukacita untuk kita bersyukur kepada Tuhan pada ibadah sekolah minggu ini. Mari anak-anak, sebelum kita dengar cerita Alkitab, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk kami beribadah pada hari Minggu. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami, memberikan kesehatan. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita bersukacita memuliakan nama Tuhan. Kita dengar kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan tentang tokoh Samuel. Kita mengambil, bisa anak-anak nanti membaca ya, dari 1 Samuel pasal yang pertama sampai pasal yang kedua. Ceritanya begini anak-anak. Ada seorang ibu yang bernama Hana.
dia sangat merindukan untuk mendapatkan anak laki-laki. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia meminta Tuhan mengabulkan doanya. Satu ketika Hana mendapatkan anak. Dia melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya Samuel. Nah, di antara kalian juga ada yang namanya Samuel ya? Ya, Samuel yang badannya besar, ada Samuel yang badannya kecil. Tapi cerita ini tentang Samuel yang diberikan Tuhan, yaitu kepada ibu yang sangat merindukan anak, yaitu Ibu Hana diberikan anak, seorang anak yang bernama Samuel. Ketika dia berdoa, dia menginginkannya, dia juga berjanji supaya ketika dia diberikan anak laki-laki, dia juga akan mempersembahkan kepada Tuhan. Dia berikan anak ini untuk melayani Tuhan. Nah, ketika Samuel lahir, janjinya ditepati. Samuel diserahkan kepada Imam Eli di kemah sucinya Allah. Nah, Samuel walaupun masih kecil, adik-adik, dia mau melayani Tuhan, mau menemani Imam Eli yang sudah tua. Imam Eli ini buta lagi. Jadi dengan sabarnya Samuel melayani di kemah suci. Nah, ketika Hana ibu Samuel menyerahkan Samuel kepada Imam Eli, walaupun dia masih kecil, dia juga selalu membuat baju, merajut baju untuk diberikan kepada Samuel untuk melayani di kemah sucinya Allah. Dengan merajut baju itu dia juga berdoa, selalu dia mengingat akan janjinya kepada Allah supaya Samuel menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, satu ketika Samuel tidur, ini hari yang sudah malam ya, juga Imam Eli tidur. Nah, di satu tempat di mana Samuel sudah tertidur, dia mendengar, tiba-tiba mendengar suara, Samuel, Samuel. Nah, Samuel terbangun, tersentak, dia langsung datang ke kamarnya Imam Eli. Ada apa, Imam Eli? Kata Imam Eli, katakan, aku tidak memanggil kamu, sudah, kembalilah kamu tidur. Nah, dia tidur. Terus ada panggilan kedua, Samuel, Samuel. Dia terbangun juga dan dia kembali ke Imam Eli. Imam Eli pun katakan, aku tidak memanggil kamu, tidurlah. Terus Samuel kembali tidur. Imam Eli juga mengantuk, dia juga tertidur. Panggilan yang ketiga, anak-anak, Samuel, Samuel. Dia pun datang ke Imam Eli. Dan Imam Eli katakan, aku tidak memanggil kamu, Samuel. Aku tidak memanggil kamu. Kalaupun kamu mendengar panggilan itu, katakan, aku siap, aku mau dengar Tuhan. Nah, Samuel menurut, dia kembali tertidur. Dan ketika suara yang keempat untuk memanggil dia, dia katakan, aku siap Tuhan, berkatalah kepadaku. Nah, keesokan harinya Samuel menceritakan kepada Imam Eli bahwa Allah memanggil dia untuk menjadi nabi Allah. Walaupun Samuel masih kecil, tetapi dia setia melayani Tuhan. Dia setia kepada hamba Tuhan, yaitu Imam Eli. Nah, anak-anak yang terkasih, apakah yang kita lakukan? Anak-anak walaupun masih kecil, sebagai anak-anak sekolah minggu, tetapi Tuhan mau anak-anak juga melayani Tuhan. Para orang tua kalian juga, mama papa kalian juga menginginkan kalian menjadi anak-anak yang baik,
Mereka mendoakan kalian supaya kalian menjadi anak-anak yang mau melayani Tuhan. Begitu juga Samuel, dia setia akan panggilan Tuhan, di mana mamanya yaitu Hana menyatakan pada dia, berkata bahwa engkau diberikan dari Allah dan engkau juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, kesetiaan Samuel itulah yang menjadikan dia Nabi Allah. Nah, anak-anak, demikian cerita tentang tokoh Samuel. Biarlah kita semua menjadi anak-anak yang cinta akan firman Tuhan, tidak hanya mendengar panggilan, tetapi mau melakukan panggilan itu untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan sudah memberitakan bagaimana pemanggilan Samuel yang masih kecil menjadi hamba-Mu. Mamanya menyerahkan kepada Imam Eli untuk Samuel melayani Tuhan. Kami juga mau Tuhan sebagai anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, kami mau menyerahkan hidup kami juga mau melayani Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh melayani Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberkati saat kami masih kecil sampai kami dewasa. Biarlah kami sungguh-sungguh taat akan firman-Mu, mengasihi orang tua, mengasihi Tuhan lewat pelayanan. Dalam banyak hal kami cinta akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa ayo cerita tadi? Apa ya kali dia? Apa ya? Nah, tadi Ibu Pendeta sudah bercerita kalau Samuel dipanggil dari kecil kali dia. Nah, dipanggil dari kecil dia bisa melayani Tuhan. Apa aja sih kali dia? Kalau kita bisa melayani Tuhan, apa aja coba contohnya? Ikut sekolah minggu, Iya, itu benar. termasuk melayani Tuhan ya. Iya, terus Memuji apa lagi? Tuhan, menyembah Tuhan, Iya, benar. berdoa untuk teman-teman kita di hadapan Tuhan, Iya, itu termasuk berdoa. melayani ya. Iya. Nah, Kak Lydia, selagi ada waktu, kita sama-sama melayani ya adik-adik. Ya, Walaupun sekecil apapun, kita mau melayani melayani Tuhan. Iya, semangat ya Kak Lydia. Semangat dong, Kakak. Oke, kita akhiri ibadah kita adik-adik. Kita tutup dalam doa Bapa kami. Mari kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.